tapi diusir. Ya, luar biasa tuh. Pengendalian diri kita sudah muncul. Hasilnya sudah kelihatan. Ya, artinya metanya berkembang. Kalau sudah berkembang, artinya kemajuan kita dapati. Kebijaksanaan kita bertambah dari pengendalian diri. Begitu juga dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau melakukan ekstra, melakukan atas sila, ceit, campur. Tanggal 1, tanggal 15, ya, penanggalan Tionghoa, 8 sila. Tambah bagus lagi nanti, sempurna lagi 5 silanya. Ya, 5 silanya lebih sempurna lagi, lebih mahir. Ya, lebih mahir lagi. Nah, ini yang harus kita coba ya praktikkan di dalam kehidupan kita, agar kotoran batin yang kasar ini nggak muncul lagi, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, itu ciri-ciri tuh, ciri-ciri Sotapanna, ya, nggak melanggar sila, ya. Ingat ya, ada Ratana Sutta bahwa ciri-cirinya Sotapanna itu silanya sempurna. Ya, jadi Bapak Ibu kalau silanya sudah sempurna, itu ciri-ciri itu. Ya, ciri-ciri. Baik, yang kedua, kotoran batin yang sedang. Ibarat pohon, dia batangnya. Kita tahu, orang lain nggak tahu. Itu kotoran batin yang sedang. Contoh, tadi lagi meditasi. Orang lain tahu nggak Bapak Ibu bisa konsentrasi atau enggak? Nggak tahu kan? Tahu? Enggak. Wah, kalau tahu luar biasa. Bisa baca pikiran orang. Ya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu apa yang dipikirin sama Bapak Ibu. Pakai objek meditasi apa, nggak tahu. Kalau saya sih ikutin pemimpin. Pemimpin bilang meta, ya meta. Kalau pemimpin bilang anapanasati, ya anapanasati, saya ikutin. Ada yang bandel. Pembimbing meditasi, bimbing meditasi vipassana, dia samatha. Apa yang diajarin oleh gurunya nggak didengar. Ada yang kayak gitu. Sayang ya. Jadi kalau kita ikut retret meditasi atau pelatihan-pelatihan meditasi yang singkat, ikutin apa kata gurunya. Kita kosongkan gelas kita. Kalau kepenuhan, nggak masuk lagi. Ya, jadi kita ikutin. Kalau pakai metodenya anapanasati, ya udah kita pakai anapanasati. Kalau pakai meta, ya udah meta. Gitu. Ya. Nah, kemudian cara untuk menghilangkan kotoran batin yang sedang ini yaitu dengan menekannya dengan meditasi samatha yang tadi kita lakukan. Napas masuk, napas keluar, gak peduli kaki pegel, kaki kesemutan, napas aja yang diperhatiin. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, gak mau tahu. Nah, itu samatha. Ada suara kencang, ngeng, gak mau tahu. Ada bunyi tok 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 tok, tukang bakso, gak mau tahu. Terus saja konsentrasi di napas. Masuk keluar, begitu tugas kita.
bagaikan penjaga pintu. Makanya kalau meditasi maskernya dibuka. Tadi siapa yang masih dipakai? Semua kali. Semua dipakai. Kalau dipakai susah. Kan kita sebagai penjaga pintu, masuk, keluar. Di sini berasa nih. Di sini ada berasa kayak ada napas kita yang berhembus kan? Napas di lubang hidung kita berasa. Nah, pikiran di situ. Kita arahkan di situ terus. Ya, namun kalau belum bisa, ikuti apa kata pemimpin kebaktian tadi. Catat napas masuk, keluar, itu alat bantu. Tapi kalau yang sudah bisa berasa, nggak usah lagi, nggak usah pakai. Masuk, keluar, nggak usah pakai, langsung aja. Orang udah kerasa kok. Pikiran kita fokuskan di situ terus, ya. Itu buat yang masih pemula banget. Napas masuk dicatat, keluar dicatat, panjang, pendek, menyadari, ya. Ketika kita konsentrasi benar-benar bisa terpusat, maka 5 rintangan batin itu tertekan. Ya, tertekan. Ketika kita konsentrasi penuh, ya, maka ketenangan yang muncul. Ya, ketenangan yang muncul. Kalau ada analisa, wah ini saya udah jana nih. Nah, berarti keluar dari objek. Wah, saya udah mantep nih. Waduh, analisa. Ya, jangan analisa, terus aja. Napas masuk, napas keluar, terus saja. Menyadari di hidung kita ini. Kalau kita pakai samatha. Nah, kemudian yang ketiga, kotoran batin yang halus. Kalau diibaratkan pohon, itu akarnya. Akar. Diibaratkan si meditator nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, saking halusnya, nggak tahu. Nah, caranya yaitu dengan menghancurkan, dengan vipassana bhavana, dengan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang anicca, dukkha, anatta secara komprehensif, dialami sendiri. Dialami sendiri. Nah, ini beda nih metodenya. Kalau tadi kan nggak peduli, ada suara nggak peduli, napas aja masuk keluar. Tapi kalau di vipassana ini beda. Ada suara, kita langsung ke objek itu. Dicatat suara sampai dia padam. Kemudian beralih lagi ke objek yang kita pakai. Ada objek namanya objek sandaran. Ya, bisa kembang kempis perut, kembang kempis, terus ada suara lagi, amati lagi suaranya. Ya, suaranya padam, balik ke objek sandaran. Kembang kempis, pikiran. Tiba-tiba pikiran, ada muncul pikiran jahat. Perhatikan, catat pikiran jahat. Nanti dia padam. Nah, balik lagi. Ya, jadi objeknya real, nama dan rupa kita. Nah, bisa juga dialami oleh jasmani kita, entah pegel, entah dia sakit, ya, bisa juga. Jadi objeknya tubuh kita sendiri dan batin kita sendiri. Nah, itu bisa tembus pengetahuan-pengetahuan
sehingga muncul maga, jalan kesucian dan pala Sotapana. Ya, bulan lalu saya bahas di sini tentang proses pikiran manusia yang mencapai Sotapati Maga dan pala. Nah, kita nggak bahas itu. Hari ini tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan bawana di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini 3 ya. Kita ingat-ingat kotoran batin yang kasar dibasminya dengan sila, yang sedang dengan samatha, yang halus dengan vipassana. Itu aja. Nah, pengertian bawana Bapak Ibu para upasaka upasika yang berbahagia, ada 2 jenis, ya. Definisinya adalah pengembangan batin ke arah yang lebih luhur. Kenapa dikatakan lebih luhur? Karena ketika Bapak Ibu bisa konsentrasi penuh, artinya kekotoran batin nggak ada saat itu, ya, tertekan, makanya luhur. Tidak ada kekotoran batin, tidak ada rintangan batin di situ, makanya disebut luhur. Ada 2 jenis. Yang pertama samatha bawana, pengembangan batin ke arah ketenangan dengan mengelola rintangan batin hingga mengendap. Pada saat meditasi kita endapkan, ini namanya luhur. Tidak ada pikiran-pikiran yang merintangi kita. Namun ketika kita lepas dari meditasi itu, kita biasa lagi. Seperti biasa. Namun ada perbedaan. Ada perbedaan kalau Bapak Ibu sering melakukan meditasi, maka kesabarannya muncul. Paniknya berkurang, bahkan nggak muncul. Gampang marahnya berkurang. Itu hasil yang terasa tuh langsung, ya, setelah Bapak Ibu melakukan samatha bawana. Oh, saya nggak begitu, Romo. Kok tambah marah? Berarti meditasinya nggak benar, ya. Berarti meditasinya ada yang keliru. Yang namanya mengembangkan batin, ada kotoran batin yang sedang, yang terkikis. Itu konsekuensinya. Itu hasilnya dari pengembangan batin yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, vipassana bawana, pengembangan batin ke arah kebijaksanaan dengan mengelola kotoran batin hingga padam. Ya, perbedaannya di situ. Nah, lebih jelasnya lagi di sini. Samatha dengan vipassana, yaitu ada VS, versus. Kalau versus itu kan melawan, ya. Sebenarnya ya nggak ada kata lain sih. Jadi pakai VS aja ya. Sebenarnya sih nggak berlawanan, ya, nggak berlawan, cuma berbeda. Ya, berbeda objeknya. Ya, berbeda objeknya. Kalau samatha, objeknya konsep. Seperti tadi napas, ya kan? Napas masuk, napas keluar, nggak pedulilah ada apa, ada suara kayak apa, pokoknya napas masuk, napas keluar. Tapi dengan vipassana, kalau kita bandingkan, ini berbeda. Objeknya batin dan jasmani, nama dan rupa. Ketika kita narik napas masuk keluar, ada objek suara, objeknya kita alihkan ke suara tadi. Ya, biasanya bagi pemula catat suara sampai dia padam. Ya, sampai dia padam.
Nah kemudian balik lagi ke objek sandaran kita. Ya biasanya kalau saya pakai kembang kepis perut, kembang kepis, ya. Ada juga yang pakai napas, balik lagi ke napas, ya. Kemudian objeknya tetap, kalau samatha, nggak peduli. Vipassana objeknya beda, anicca, dukkha, anatta. Objeknya real. Ya, kalau yang terjadi dengan jasmani kita, pegel itu ya diperhatiin pegelnya di mana? Pegel apa yang pegel itu hilang. Seluruh tubuh. Misalnya sentuhan di ketika kita duduk kan ada panas nih, ya ada menyentuh kan. Nah itu bisa kita rasakan, sentuh sampai dia hilang. Kemudian perasaan kita lagi meditasi muncul perasaan bahagia, dicatat. Perasaan bahagia muncul, berlangsung, padam. Ya, balik lagi ke objek. Pikiran muncul, pikiran ingin makan, mungkin ingin menyakiti, dicatat sampai dia padam. Balik lagi ke objek sandaran kita. Ya. Nah, kemudian hasilnya. Oh, jenis kotoran batin kalau samatha sedang. Kalau vipassana jenis kotoran batinnya halus. Hasil samatha ketenangan. Jadi kalau Bapak Ibu konsentrasinya sudah bagus dalam meditasi, tenang didapat. Jarang tuh panik. Ada apa kek? Dengan tenang dia menyelesaikannya. Enggak dengan emosi. Ya. Kalau vipassana hasilnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kemudian hasil yang lain yang dari samatha adalah menguatnya faktor penguat namanya janangga dan mengendapnya rintangan batin atau niwarana. Ya nanti ada tabelnya. Kemudian vipassana semua kotoran batin terkikis secara bertahap hingga padam. Kesucian merealisasi nibbana, merealisasi padamnya dukkha. Nah ini perbedaannya, perbedaan hasil ya. Kemudian kekuatan dari hasil yang kita dapati kalau samatha sementara. Ya kenapa sementara? Karena dia harus berlatih terus. Kalau dia melanggar sila, nggak pernah dilakukan lagi, maka lama-lama menurun kualitasnya. Apalagi melanggar sila, ya bisa habis kekuatannya. Makanya orang kalau sudah ya mencapai jana, ya dia harus jaga silanya biar termaintain dengan bagus. Meditasi terus sehingga naik level. Ya dari jana ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Kalau dia nggak jaga, ya bisa mundur. Kalau vipassana hasilnya permanen. Misalnya seseorang sudah mencapai magga dan pala untuk yang pertama kali, sotapati, magga dan pala, itu nggak akan bisa turun, nggak akan bisa turun. Maka saat itu dia sudah menjadi Arya Pugala. Ya, 8 jenis makhluk suci, dia salah satunya. Ketika dia mencapai jalan, saat itu dia jadi makhluk sotapati magga. Ketika dia mencapai pala, makhluk sotapati pala. Nah setelah itu dikatakan seorang sotapana. Jauh cepat banget tuh, ya bagaikan melangkah.
Kemudian caranya yaitu dengan menekan kalau samatha. Kalau vipassana dengan menghancurkan hingga padam. Nah, kalau vipassana ini memerlukan guru pembimbing meditasi. Dan kita harus percaya penuh. Sebelum itu kita pilah-pilah dulu, ini gurunya kompeten nggak, jalanin sila nggak, dan lain-lain. Ya, baru udah kita ikuti. Sampai sini ada yang mau bertanya atau langsung? Langsung ya. Kayaknya pada tegang ya. Jangan kayak mikir negara ya. Memang kita nih lagi, katanya lagi rame lagi ya COVID ya. Tapi kan Bapak Ibu sudah divaksin. Betul? 3 kali. Ya kalaupun kena, kayak batuk pilek biasa, meriang-meriang biasa, seminggu juga beres. Ya, kalau udah divaksin. Ya, karena kekebalan tubuh kita sudah kuat. Ya, oleh karenanya di mana-mana sudah bebas. Di gereja, di masjid apalagi. Ya, di wihara sudah bebas, sudah offline semua. Ya, karena tubuhnya sudah kuat semua. Ya, sudah kuat. Nah, ini dia 5 rintangan batin ketika Bapak Ibu bermeditasi samatha bhavana. Yang pertama adalah nafsu indera. Ketika kita duduk meditasi, banyak keinginan-keinginan yang mungkin belum tercapai. Itu muncul di dalam meditasi kita. Kalau itu muncul, Bapak Ibu sudah tahu tadi caranya. Nggak peduli, pokoknya napas masuk, napas keluar. Ya, napas masuk, napas keluar. Ada keinginan-keinginan, loba muncul, nggak peduli. Napas masuk, napas keluar. Ketika Bapak Ibu berusaha untuk konsentrasi, ya sebagai penjaga pintu tadi di sini, maka dia padam. Tapi muncul lagi. Ketika konsentrasi balik, hilang lagi dia. Nah, seberapa kuat kita, seberapa lama kita bertahan di konsentrasi napas masuk, napas keluar, tergantung latihan kita. Ya, semakin sering kita lakukan, maka semakin lama kita bisa konsentrasi di napas masuk, napas keluar.